Indodana, Julo, Home Credit. Bisa membeli barang impian memang sangat menyenangkan, ya. Namun faktanya tidak semua orang bisa untuk melakukan hal itu, membeli barang impian tersebut. Ya. Bahkan untuk membeli barang kebutuhan pun tidak semua orang dapat melakukannya dengan mudah. Ya. Disinilah peran cicilan tanpa kartu kredit atau pay later hadir untuk memberikan solusi, ya, solusi asuh. Cicilan tanpa kartu kredit dapat memudahkan Anda untuk membeli barang tertentu yang terlalu berat jika dibayar secara cash, ya kan? Contohnya Anda mau beli laptop, beli handphone, ya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi Anda bisa mendapatkan barang-barang tersebut dengan mudah tanpa perlu memakai kartu kredit, tanpa perlu hutang ke saudara, tanpa juga perlu nyupang tuyul. Setahu saya, di Indonesia itu ada 13 pay later, ya. Yang pertama Shopee Pay Later, kedua GoPay Later, OVO Pay Later, Kredivo, Indodana, Julo, Home Credit, Aku Laku, BRI, Ceria, Atome, Ada Kami, Uang Mitra, Traveloka Pay Later. Saya nafas dulu bentar ya. Nah, untuk pay later yang terdapat di dalam e-commerce seperti Blibli Pay Later, Bukalapak, Bayar Nanti, Lazada, Tokopedia, itu mereka bekerja sama dengan Kredivo, Aku Laku, Indodana, ya, BRI Ceria, HCI, ya. Jadi mereka itu hanya berpartner saja, bekerja sama, bukan dari e-commerce-nya langsung sebenarnya, ya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih pay later itu sangat cepat tumbuh di kalangan masyarakat? Ya kan? Jawabannya adalah eng, ya kan? Karena marketing atau iklannya yang menyuguhkan kebahagiaan yang selama ini susah untuk Anda dapatkan. Ya, di dalam dunia finance, iklan yang sering dipakai itu iklan yang seolah-olah mereka adalah solusi atas kebahagiaan yang Anda cari selama ini. Ya kan? Anda sering lihat iklan leasing, Bang. Pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya laptop, pengen punya HP, ya kan? Seperti itu kan? Itu adalah iklan finance, ya, menjual kebahagiaan, bukan menjual bunga, bukan menjual tenor, ya, tapi menjual kebahagiaan. Oke? Misalkan Anda mau beli baju, ada Shopee Pay Later, ya kan? Anda mau reunian, butuh baju, daftarlah ke Shopee Pay Later, ya kan? Anda mau healing ke Yogyakarta, ya kan, Traveloka Pay Later. Anda mau beli gadget, Indodana, Kredivo, Aku Laku, ya kan. Anda mau istri lagi, tidak ada Poligami Pay Later. Nah, sedikit trik dari Raja Galbay tentang Pay Later. Pay Later itu biasanya ketika Anda sudah 3 bulan pakai Pay Later, Anda harus stop, ya. Biasanya dalam hitungan 2 bulan limitnya akan menjadi besar. Bulan ke-6 Anda akan dapat limit kisaran 10 juta. Setelah Anda dapat limit 10 juta Anda pakai, lalu stop lagi sampai 2 bulan. Lalu limit Anda pasti akan naik jadi 20 juta. Anda pakai 20 juta, ya, Anda stop lagi, ya. Anda bayar, maksudnya bayar, lalu di stop selama 2 bulan hingga limitnya 30 juta. Ya. Rata-rata limit di Indonesia itu 30 juta, ya, pay later itu, ya kan. Itu cara membesarkan pay later. Jadi jangan Anda sudah bayar langsung pakai lagi, jangan seperti itu, ya. Kalau Anda mau pay letternya besar, oke? Sampai Anda gestun limit tersebut, lalu Anda cicil, Anda kembalikan, yang pada akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Anda ke-banned dengan alasan data yang tidak sesuai. Sedangkan Anda melunasi pay later tersebut dengan cara hutang lagi. Ya, disitulah Anda akan gagal bayar. Gagal bayar, no problem. Tidak masalah sama sekali jika Anda mengerti caranya. Ya, tonton saja video-video saya semua itu, ya, banyak, ya, membahas tentang galbay. Ya, galbay itu bukan masalah sama sekali. Oke? Tapi satu hal yang sangat miris sekali, yang sangat menjadi perhatian oleh Raja Galbay, ya, sangat miris sekali, yaitu
minimal umur dari calon pengguna paylater itu adalah 18 tahun. Ya, Anda bisa bayangkan, orang baru 18 tahun tapi sudah berhutang puluhan juta. Ya. Orang yang sudah berumur, sudah bijaksana, umur 40, 50 tahun, masih banyak sekali yang galbay. Ya. Ini umur 18 tahun sudah diperbolehkan untuk hutang dan bahkan bisa terjerat hutang yang mengakibatkan ya BUNUH bunuh diri ya. Umur 18 itu masih ingusan, masih joget di TikTok ya. Anda masih joget di TikTok ya. Makan masih dari orang tua, sudah terjerat hutang ya. Anda bisa bayangkan sendiri, mengerikan sekali ya. Itulah kebahagiaan yang semu, itulah kebahagiaan marketing atau iklan. Kebahagiaan tersebut hanya terletak pada iklan saja, kebahagiaan iklan, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Lalu jika Anda bertanya paylater mana yang enak digalbay, Anda ya, misalkan Anda adalah tetangga desa Raja Galbay. Anggap saja Anda adalah rakyat dari desa Budak Pinjol namanya ya. Kita itu desanya bersebelahan gitu ya. Anda itu dipimpin oleh Raja Gestun, Raja Joki gitu kan. Lalu Anda main ke desa saya gitu kan. Anda tanya paylater mana yang enak digalbay. Jawabannya tergantung ya. Anda bertanya kepada siapa? Ya. Jika Anda bertanya kepada sang raja atau Anda bertanya kepada prajurit dari desa Raja Galbay, maka jawabannya adalah semua paylater enak digalbay. Ya. Semua paylater enak digalbay. Lalu Anda bertanya, tapi nanti masuk BI checking atau slik OJK gimana? Ya. Ya, raja dan prajurit saya akan bilang saya tidak peduli. Mau masuk BI checking, mau masuk slik OJK, mau masuk GOT. Tidak peduli. Ya. Biarkanlah saya masuk slik OJK, tidak bisa hutang lagi. Saya terpaksa kerja usaha mencari uang yang nyata dan halal. Dan membangun kehidupan saya lagi yang lebih baik. Ya. Lalu Anda bertanya lagi, tapi nanti ada DC lapangannya gimana? Saya bocorkan di sini ya. Saya bocorkan di sini. DC lapangan pinjol itu sebenarnya faktanya takut berhadapan dengan nasabah. Titik tanpa koma. 1.2 koma. Daftar pinjol tidak ada yang diterima. Itu ya. Jadi Anda takut dengan DC lapangan. Ya kan? DC lapangannya juga itu takut dengan Anda. Jadi Anda dan DC lapangan itu sebenarnya sama-sama takut. Lucunya di situ. Ya. Itu lucu sekali. Dua orang bertemu tapi sama-sama takut. Ya. Itu fakta. Seperti itu ya. Yang jadi jagoan, jago kandang itu DCWA, DC telepon, ya, bukan DC lapangan. Oke? Ya, jagoannya itu DCWA, DC telepon itu baru jagoan, jago kandang, ya, bukan DC lapangan. Oke? Anda tonton saja video-video saya yang sebelumnya. Ada yang membahas tentang cara menghadapi DC lapangan. Oke? Jadi paylater ini sebenarnya hampir mirip dengan pinjaman ya. Tapi isu yang beredar kuat dan memang saya approve ya, sebagai Raja Galbay saya approve bahwa semua paylater itu akan lapor ke BI checking atau slik OJK. Ya, berbeda dengan pinjaman yang mana masih banyak yang tidak melaporkan Anda ke slik OJK. Oke? Tapi kalau masalah galbay, semuanya enak digalbay, ya. Maka dari itu saya mengundang para prajurit dan rakyat Raja Galbay untuk segera menggalbaikannya, ya. Lalu Anda fokus pada skill Anda, pada pekerjaan Anda sehingga Anda mendapatkan kesuksesan finansial. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.